Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajar, dan sebelah kanan saya Raffi Putra Sanusi, sebelah kiri saya Salman Walid, sebelah kanan bawah saya ada Lia Amelia, dan juga sebelah kiri ada Anissa Susanti. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu materi dari pelajaran sejarah Indonesia, yaitu perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Di dalam materi ini ada 2 submateri, yaitu perkembangan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan, juga kesejahteraan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. 1. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena tidak mempunyai mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Japase Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang kependudukan. Blok air laut yang dilakukan Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk pedagang Indonesia. Akibatnya barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan ekonomi Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank, tabungan pos, dan rumah-rumah penggadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan dalam perkembangan ekonomi. Submateri yang kedua yaitu kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan dalam perkembangan ekonomi. Submateri yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Upaya kesejahteraan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan yaitu: pertama, mengadakan diplomasi beras ke India. Pemerintah pada saat itu melakukan pengiriman beras ke India sebanyak 500.000 ton agar dapat menanggulangi krisis kelaparan yang ada di negara tersebut. Hal ini terjadi karena adanya blokade dari pihak Belanda yang melarang menjual hasil panen ke luar negeri. Sebagai imbalan dari timbal baliknya Indonesia dikirim bahan pakaian dari India yang saat itu sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kejadian tersebut juga memperkuat dukungan diplomatik kepada Indonesia dan sangat menguntungkan kita karena India mendukung Indonesia secara aktif sampai di forum internasional. Yang kedua, mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Indonesia juga mengadakan hubungan dagang dengan Amerika Serikat dan membuka jalur perdagangan ke berbagai negara lainnya. Ini merupakan titik awal rintisan BTC, yaitu Banking and Trading Corporation, atau Persatuan Bank dan Perdagangan, sebuah usaha ekonomi yang membantu pemerintah dalam menangani krisis. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pada awal kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil disebabkan oleh masalah ekonomi yang terjadi pada saat itu. Di antaranya permasalahan inflasi, blokade laut, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak sekali kesalahan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.